Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu li kitabiha Fathur Rabbani. Insyaallah hari ini kita membahas tentang kitab Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita sekalian, wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid-darain insyaallah. Mudah-mudahan juga Allah memberikan rahmah dan berkahnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sebegitu semangatnya terus menulis kitab-kitab beliau, sehingga dalam kurun waktu sudah 800 tahun lebih karangan beliau ini sampai juga kepada kita di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada beliau selalu dan selalu di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang sebuah pembicaraan yang sifatnya ingin menilik hati para orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana mereka itu hidup didasarkan pada hati kecil mereka atau sir mereka, hati nurani mereka. Untuk apa penjelasan ini? Agar kita juga mau belajar memperhatikan hati nurani. Hati nurani ini penting diketahui, berbeda dengan hawa nafsu. Hati nurani ini selalu kecenderungannya, sifatnya selalu kepada kebajikan, karena di posisi itu orang sudah berada pada diri nafsu mutmainah atau diri yang tenang. Karena itu kehidupan mereka didasarkan pada hati nurani, karena posisi derajat mereka sudah mutmainah diri mereka. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya yang kenal diri mereka. Orang-orang seperti ini yang dimaksud oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mengenal dirinya. Dia lalu mengenal Tuhannya. Karena terlalu lama sudah intim dengan Tuhan, maka dia mengenal dengan Tuhannya. Terhadap dirinya dia tahu bagaimana keadaan dirinya dan bagaimana pengawasan Allah terhadap dirinya dan seterusnya. Maka menjadikan mereka sangat memperhatikan maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam konteks hanya sekedar lahir-lahir teks-teks Al-Quran dan Sunnah, tapi juga pada batin-batinnya. Paqala al-mu'allif rahimahullah, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah aja wajalla itu muta'adibuna baina yadaihi, mereka itu selalu berusaha untuk menjaga adab mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mendahului sesuatu nafsu hawa nafsunya ketimbang apa yang didasarkan pada yang seharusnya menurut kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah ialah yang didasarkan pada hati nuraninya. Nah, dikarenakan suara-suara yang sifatnya dari hawa nafsu itu sudah tanggal pada diri mereka, atau dengan kata lain tidak ada lagi. Kalau kita kebanyakan pikiran kita, jiwa kita masih kotor, sedangkan mereka bersih, hati kita kotor, seringkali yang kita dengar dalam pikiran kita adalah bisikan, dorongan yang sifatnya hawa nafsu. Misalnya contohnya yang bersifat duniawi, contohnya bersifat kepentingan pribadi, contohnya bersifat kepentingan materialistis, kepentingan hedonis, kelezatan dan kesenangan. Itu kita. Kenapa? Karena makom diri kita masih tidak mutmainah. Nah, ini bedanya. Nah, kita mungkin masih amaratum bisu,
kita mungkin masih di lawamah, kita mungkin masih di malhamah, belum mencapai mutmainah. Itu masalahnya kadang-kadang. Tetapi meskipun demikian, kita belajar meneropong mana yang asli dari nurani kita, mana ini hawa nafsu. Salah satu ciri khasnya hawa nafsu itu kepentingannya adalah duniawi, kepentingannya adalah pribadi, personil, kepentingannya adalah personifikasi diri kita, kebanggaan, kehebatan, kenyamanan yang bersifat hedonisme, sifatnya kesenangan saja, senda gurau, kenyamanan, ingin merasakan kenikmatan duniawi apa saja, bukan sifatnya untuk kepentingan ukhrawi. Nah ini ya, sambil belajar kita memahami itu. Nah, ini tentu praktek bagi orang-orang yang sudah ma'rifatullah, yang sudah belajar sedikit demi sedikit ma'rifatullah, mulai dia memperhatikan juga dirinya tentang kehendak-kehendak yang apa didasarkan pada dirinya. Bagaimana para kekasih Allah melakukan dalam hidup mereka. Coba lihat perkataan saya, la yataharrakuna harakatan wa la yaktuna khutwatan illa biizni sarihin minhu liqulubihim. Mereka tidak bergerak, diam saja. Wah, ini harakan, satu gerakan apapun juga yang dilakukan tidak mereka lakukan. Mereka tidak akan melakukan apapun juga, bahkan tidak melakukan suatu langkah apapun juga, illa biizni sarihin liqulubihim, kecuali atas izin yang jelas dari hati mereka. Izin yang jelas dari hati mereka. Berarti apa? Mereka banyak menggunakan hati. Bukan dengan akal. Ini susah sekali ya. Tapi ya tadi itu, kita bukan ideal seperti itu mungkin, tapi sedikit demi sedikit kita mulai belajar menggunakan hati kita. Ya sesekali lah, karena sudah mungkin kita berzikir kepada Allah sering, berzikir mengingat Allah, mulailah kita menggunakan hati nurani. Dari hati nurani itu kita merasa hal-hal yang berlebih-lebihan pada diri kita rasakan. Bahkan la ya'kuluna minal asya'il mubahah, mereka juga tidak makan hal yang halal, kecuali diizinkan Allah. Membayangkan, mereka tidak makan yang halal, bahkan sekalipun yang mubah ya, yang halal dan mubah ya, yang boleh. Wala yalbisuna wala yankihuna wala yatasharrafuna fi jami' asbabihim illa biizni sarihin liqulubihim. Subhanallah. Mereka tidak makan sesuatu yang umumnya kita boleh-boleh, yang halal. Mereka tidak berpakaian, mereka tidak nikah, bahkan nikah mereka tidak bertransaksi antara manusia, seluruh hal-hal yang berkait dengan sebab-sebab hidup di dunia ini, al-asbab, kecuali dengan izin yang jelas dari hati mereka. Subhanallah. Bayangkan, tidak kawin ya, bahkan mereka kalau kawin juga nunggu perintah dari hati mereka, tapi hati mereka sudah suci. Jadi mereka hati. Tapi kita juga belajar, mereka tidak bertransaksi apapun kecuali dari hati nurani mereka. Mereka tidak makan kecuali hati nurani mereka. Makanan ini jelas halal. Lagi yang haram sudah tinggal lewat. Sekarang yang halal, yang mubah, mereka tinggalkan. Subhanallah. Mereka juga tidak berpakaian kecuali pakaian itu terus izin Allah. Kalau kita di Kalimantan Selatan ada yang tersier, itu kisah Syekh Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Jaini Gani. Itu kalau di Bekasi orang amplop itu tidak semua ternyata diambil beliau. Beliau bisa memilih-milih mana yang dimakan beliau, yang diambil beliau untuk beliau, mana yang tidak. Oh, ini luar biasa kan, mana tahu keadaan itu. Tapi itulah, karena mereka itu hidup sudah menggunakan hati mereka. Jadi menganalisisnya tidak bisa dengan akal logika kita. Kalau logika kita ya pasti salah, disalahkan. Oh sayangnya ini amplop, ada amplop. Coba bayangkan.
Kalau Anda apalagi kalau ada masih bujangan yang mau kawin, pasti yang cantik yang dipilih, kan begitu. Nah, coba kalau menggunakan hati nurani, bisa-bisa yang cantik tidak dipilih, bisa-bisa yang tidak cantik yang malah terpilih. Gimana ya? Nggak bisa kan ini. Tapi sebegitulah, banyak orang melakukan cara-cara yang seperti ini dalam hidup, dan mereka di ujung akhirnya mereka mendapat sesuatu yang sifatnya ridho dari Allah, keindahan, kesejukan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini sesuatu yang sifatnya memang perlu juga diperhatikan ya, supaya kita memperhatikan hati. Sebab kalau hati kita tidak kita bersihkan, tidak kita poles dengan yang baik, tidak sering kita dengar, kapan lagi kita punya pedoman dalam hidup ini? Yang hati itulah sumber kekuatan kita sebagai orang mukmin. Karena kalau manusia itu sudah tanpa hati, maka dia akan seperti robot. Manusia itu seperti robot. Dengan ilmu, ya ilmu itu tidak akan cukup. Jadi ilmu di dunia ini, kepala manusia, kapasitas manusia ini mencapai ilmu apa saja, meskipun dia dari kecil belajar sampai dewasa, tidak akan bisa menjawab seluruh persoalan yang kita hadapi dalam di dunia kita masing-masing. Subhanallah, ini perlu Karena lalu apa selebihnya? Hati. Karena itu lebih baik gunakan hati berbanyak. Gunakan hati. Ilmu yang bagian yang lipel-lipel, yang jahil, yang pasti-pasti aja lah. Mungkin begitu, kalau kita belah yang pasti-pastilah. Makanan halal ya sudah, makan aja yang halal, jangan yang haram. Pekerjaan yang halal, jangan yang haram, sudah. Tapi hal-hal yang lebih jauh lagi, kita belajar menggunakan hati. Kadang banyak problem hidup kita ini tidak bisa kita selesaikan dengan ilmu, tapi harus dengan hati. Karena itu Rasulullah pun mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal dan haram itu jelas, kata beliau. Itu apa? Itu di situ ada hati, kita bisa menilai. Masya Allah, subhanallah. Ringkas sekali Rasulullah mengatakan seperti itu. Ternyata ini diamalkan oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang kekasih Allah. Seperti itulah mereka. Mau kawin, silahkan, tapi tanyakan dulu hati nurani, apakah cocok atau tidak. Makanya kita disuruh, kalau tidak bisa mendengar hati kita, tidak bimbang, kita disuruh istiqorah kepada Allah. Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah, aku meminta pilihkan kepada Engkau, nah ya Allah, atas kebimbanganku ini. Ya Pak, salat istiqorah kita 2 rakaat. Fasholli raka'ataini, kata Rasulullah. Salatlah 2 rakaat. Tunggu, belum juga selesai, ulangi lagi salat istiqorah, ulangi lagi istiqorah. Dalam riwayat, Zaid bin Sabit ketika disuruh oleh masa Abu Bakar maupun pada waktu Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, beliau sholat istiqorah. Beliau berkata, Pak, setelah 2 bulan aku sholat istiqorah, baru aku menyadari begitu bagusnya mengumpulkan dan menulis Al-Quran itu. Subhanallah, ini perkara yang halal. Perkara kebaikan saja istiqorah, sahabat. Nah inilah. Jadi kalau kita memang tidak mampu langsung, kita lakukan istiqorah aja, meskipun hal-hal yang kecil, belajar istiqorah terus menerus istiqorah. Mungkin masalah pekerjaan kita, mungkin masalah hidup kita, mungkin masalah apa saja, ulangi istiqorahnya. Bagaimana prakteknya istiqorah? Ya, masalah apa? Misalnya kita ragu pekerjaan ini apakah akan membuat kita nyaman atau tidak pada akan datang. Kita ragu, terus istiqorah, niatnya sholat seperti sholat hajat sengajaku, sholat istiqorah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nanti ungkapkan dengan Allah. Setelah selesai sholat, ungkapkan dengan Allah. Atau di dalam hati waktu qiyam, dalam hati sebelum membaca, sebelum kita mengucap amin, kita ungkapkan dalam hati kita sebentar ringkasannya gitu, ringkasan keinginan kita. Atau kemudian waktu sujud terakhir, ringkasan keinginan kita boleh. Kemudian setelah sholat 2 rakaat itu kita berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi khairika wa ilmika wa la a'lamu anta ta'lamu wa la aqdiru wa anta taqdiru. Nah gitu kan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilih kepadamu ya Allah atas masalah ini, hamba tidak tahu yang, atau bahasa Anda sendiri.
Engkau mengetahui, aku tidak mengetahui. Engkau berkuasa, aku tidak berkuasa sedikit pun. Pilihkan ya Allah, berikan hamba kenyamanan apa dan sebagainya. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istiqorah. Kita biasanya istiqorah pada waktu tertentu saja, pada saat susah. Kalau para kekasih Allah ini setiap saat mereka istiqorah kepada Allah, ini bedanya kita dengan mereka. Jadi mereka itu istiqorah terus setiap waktu dan kesempatan. Akhirnya mereka sudah biasa menggunakan hati mereka. Hum qiyamun ma'al haqqi aja wajalla. Mereka berdirinya pun bersama Allah aja wajalla. Mereka berdiri saja sudah istiqarah kepada Allah. Apakah aku melakukan ini atau tidak? Nunggu kehendak Allah. Qiyamun ma'a muqallibil qulubi wal absar. Mereka berdiri bersama hati mereka yang berbolak-balik itu dan penglihatan hati nurani mereka, atau disebut dengan basirah, menggunakan basirah mereka. La qarara lahum ma'a rabbihim aja wajalla hatta yalquhu bi qulubihim fid dunya bi asadihim fil akhirah. Tidak ada yang mereka putuskan, tidak ada yang membuat mereka menjadikan harus mendahului kecuali bersama Allah Tuhan mereka aja wajalla, sehingga mereka merasakan apa yang tergetar di dalam hati mereka untuk persoalan di dunia, wabi asadihim urusan-urusan jasad mereka, wabil akhirah dan untuk urusan akhirat. Subhanallah, inilah suasana jiwa, suasana bagaimana mereka mempraktekkan hidup mereka untuk suatu tujuan, untuk dalam kehidupan mereka. Allahumma rzuqna liqa'aka. Ya Allah, rezekikan bagi kami liqa'aka, untuk bertemu dengan Engkau di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Subhanallah, mudah-mudahan kita bertemu semuanya, direzekikan Allah bertemu dengan Allah di dunia ini dan di akhirat. Di dunia ini, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ini juga. Lajidna bil qarbi minka wa ru'yati laka. Ya Allah, nyamankanlah hati kami selalu dalam qarbah Engkau, selalu dekat dengan Engkau dan melihat Engkau, melihat keagungan kebesaran Engkau dan keindahanmu. Ij'al lana mimman yardo bika aman siwa. Jadikanlah bagi kamu dari sesuatu apa yang Engkau ridhoi, bukan selain daripada yang Engkau ridhoi. Jadikan segala apapun langkah-langkah kami ya Allah sesuatu yang Engkau ridhai, bukan yang tidak Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور المصطفى